Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,24 triliun dolar atau turun sekitar 3,25%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.200-an, Ethereum 1958, BNB 295, XRP 0,41, Cardano 0,51, Solana 50 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga ada yang 7%. Itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama berita positif datang dari Rusia gitu ya. Dikatakan di sini Russia will inevitably legalize crypto payments, say trade minister. Jadi menurut Menteri Perdagangan dari Rusia bahwa ini hanya persoalan kapan saja Rusia akan melegalkan cryptocurrency sebagai pembayaran di negara mereka. The question is when this will happen, how it will happen, and how it will be regulated. Now both the central bank and the government are actively engaged in this. Jadi ini adalah sebuah berita yang tentunya sangat positif gitu guys. Sebuah negara besar Rusia sudah mempunyai rencana gitu guys ya. Cuma pertanyaannya tentunya kapan, kita nggak tahu, dan kemudian regulasinya seperti apa tentunya juga kita belum tahu. Namun yang pasti dikatakan oleh Menteri Perdagangannya, ini sepertinya kemungkinan besarnya akan terjadi, hanya permasalahannya saja kapan gitu ya. Kalau sampai ini terjadi, tentunya menurut saya ini adalah sebuah gebrakan yang sangat masif gitu ya untuk cryptocurrency secara keseluruhan, karena negara sebesar Rusia saja sekarang sudah embrace gitu adanya Bitcoin dan menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran, salah satu alat pembayaran di negara mereka. Dan ya, mudah-mudahan secepatnya hal ini bisa terjadi, dan ini bisa menjadi salah satu sentimen positif lah gitu ya, yang pastinya bisa mungkin mendorong market sedikit ke atas. Walaupun sekarang ya hanya bersifat rencana gitu ya, belum benar-benar terjadi, tapi ya at least kita ada mendapatkan sedikit angin segar lah gitu dari Menteri Perdagangan Rusia, bahwa mereka mengatakan Bitcoin sepertinya akan dilegalkan di negara mereka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini dari Lark Davis, harusnya ini tidak asing lagi bagi kalian ya guys. Dan ini udah pernah kita bahas juga beberapa kali sebelumnya soal korelasi antara Nasdaq dan juga Bitcoin. Nasdaq itu apa? Itu adalah pasar saham US di bidang tech atau teknologi gitu ya. Dan kalau kalian perhatikan secara gambaran besar dari bulan Desember tahun kemarin hingga sekarang, sebenarnya pergerakannya itu mirip-mirip banget gitu guys. Dan korelasinya terlihat cukup kuat. Dimana kalau kalian perhatikan Nasdaq itu mulai decline di awal tahun 2022, diikuti oleh Bitcoin. Di sini mulai sideways, Nasdaq juga mulai sideways walaupun cenderung merangkak turun. Oke, kemudian Bitcoin mulai start naik ketika Nasdaq juga naik. Kemudian Nasdaq-nya mulai decline, Bitcoin-nya juga decline. Gitu ya. Jadi kita masih melihat korelasinya cukup kuat antara Bitcoin dan juga Nasdaq. Ini tentunya kita harapkan bisa berubah ya. Mungkin dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, dimana kita pengen melihat sebenarnya Bitcoin itu decoupling gitu ya, alias bisa berdiri sendiri, tidak bergantung kepada pergerakan dari pasar saham US gitu ya. Tapi so far hal tersebut belum terjadi. So ya, kita harus terima dengan kenyataannya. Inilah juga kenapa saya sering melakukan update dalam menganalisa Bitcoin. Kita juga update chartnya Nasdaq gitu ya, karena so far kita masih melihat korelasinya cukup kuat gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita ambil tambahan informasi dari chartnya Nasdaq. Berikutnya, ini dari Root. Dia mengatakan realized lows reaching bear market highs. Will this time be different, or macro conditions drag US further? Or will Bitcoiners stand the test of times? Jadi ini ada sebuah data yang namanya realized loss, realized profit and loss. Alias apa? Ini adalah menghitung orang-orang yang menjual dalam keadaan profit
ataupun dalam keadaan loss. Gitu ya, tentunya dengan keadaan yang sekarang terjadi, kemungkinan besar ya rata-rata yang jual dalam keadaan loss gitu ya. Dan kalau kita perhatikan beberapa kali ketika kita menyentuh area di sini, oke, realized loss-nya, realized loss itu yang warna merah ya guys. Kalau yang warna hijau ini adalah realized profit, alias banyak orang menjual dalam keadaan profit gitu ya. Dan kalau realized loss-nya menyentuh area kurang lebih 200 di sini, biasanya kita udah memasuki fase kapitulasi gitu ya, alias orang-orang yang awalnya membeli di pucuk itu rata-rata udah menyerah, udah rata-rata oke deh saya jual aja deh walaupun dalam keadaan loss, dalam keadaan rugi, ya sudah daripada saya makin rugi saya jualin aja deh gitu. Dan kita secara data kita udah melihat gitu ya, sebagian besar orang-orang yang menjual beberapa bulan terakhir itu adalah orang-orang yang baru membeli Bitcoin di bawah setahun, alias yang baru-baru membeli gitu. Dan orang-orang tersebut biasanya adalah masih newbie, alias mereka yang masih baru mengenal dunia kripto, yang masih baru investasi di Bitcoin, yang mentalnya mungkin masih agak weak gitu ya, yang masih agak sedikit panikan ketika melihat Bitcoin mungkin drop 5%, 10%, mereka udah panikan kemudian mereka menjual. Padahal harusnya kalau mereka mengerti gitu ya, di kripto itu pergerakan 5-10% itu adalah hal yang sangat wajar gitu guys. Dan volatilitas di kripto itu memang sangat tinggi. Inilah kenapa juga kita bisa menciptakan gain yang luar biasa besar, karena volatilitasnya besar. Tapi volatilitas itu nggak hanya ke atas doang yang besar, ke bawahnya juga besar. Jadi kalian harus siap secara mental untuk menghadapi volatilitas tersebut. Dan menurut si Root gitu ya, beberapa kali sebelumnya ketika kita melihat realized loss di area kurang lebih 200, pertama di sini ya, kalau kalian perhatikan, itu kita realized loss-nya kurang lebih di area 200, itu menandai bottom di tahun 2021 sebelum kita masuk ke all time high di 69.000. Kemudian sebelumnya lagi di tahun 2020 kita juga melihat ada COVID-19 crash yang terjadi di kurang lebih bulan April atau Maret ya tahun 2020, dan kita juga melihat realized loss-nya menembus 200, dan itu menandai juga dari bottom pada saat itu. Bear market 2018 tidak berbeda. Kita juga melihat realized loss-nya sampai menyentuh angka 200. Nah, pada saat itu kita juga menandai bottom dari bear market. Walaupun sebelum-sebelumnya kalian bisa argue gitu ya, bahwa ini tidak selalu tepat gitu, tidak selalu akurat, bahwa setiap kali kita masuk ke realized loss di atas 200 kita sudah pasti menemukan bottom. Tidak selalu guys. Tapi kalau kalian perhatikan sebelum-sebelumnya pun ketika kita menyentuh realized loss-nya kurang lebih sekitar 200, at least kita akan mendapatkan sedikit bounce gitu guys di sini. Ya kan? Di sini juga sama, kalau kalian perhatikan kita mendapatkan bounce. Di sini juga sama, kita mendapatkan bounce. Jadi, apakah kali ini akan berbeda gitu ya? Karena mungkin orang-orang kan mengatakan sekarang kan keadaan ekonomi makro berbeda kok. Sekarang kan kebijakan The Fed berbeda kok. Kalau pada saat kemarin kan The Fed itu ngecetak uang kok. Makanya harga bisa naik terus. Oke. Saya selalu katakan saya respect gitu ya dengan pendapat-pendapat seperti itu, tapi kalian jangan sampai terlalu fanatik menurut saya. Karena kita tidak bisa memastikan gitu. Nggak ada satu orang pun yang mampu memastikan apa yang akan terjadi berikutnya. Jadi saya hanya pengen kalian tuh sadar gitu bahwa ini adalah hanya soal probabilitas, bukan sebuah kepastian. Hal yang semua saya sampaikan setiap hari di sini semuanya juga dalam bentuk probabilitas. Makanya selalu saya sampaikan, saya tidak pernah mau menebak gitu di mana bottomnya, persisnya di mana. Saya hanya selalu sampaikan ini adalah mungkin kita sudah dekat dengan area bottomnya guys. Karena saya pribadi udah katakan saya nggak bakalan bisa tahu di mana bottomnya gitu. Oke. Dan saya hanya bisa melakukan apa yang sudah saya planningkan, yaitu adalah selalu melakukan dollar cost averaging, baik itu dalam keadaan naik maupun turun Bitcoinnya. Dan tentunya saya juga bisa melaksanakan weighted dollar cost averaging ketika misalnya dalam keadaan bear market, ya saya sedikit menambah porsinya gitu, porsi dollar cost average-nya saya tambahin gitu. Apalagi ketika saya melihat datanya secara data on-chain itu kita udah mendekati area bottom gitu ya. Jadi ini hanya plan dari saya, tidak harus kalian ikuti. Kalau kalian memang merasa saya nggak mau lah kok beli di sini, saya tunggu aja di 10.000, 8.000 dolar atau bahkan 5.000 dolar baru saya pengen beli Bitcoinnya. Sebenarnya saya tidak against hal tersebut, saya tidak mempermasalahkan kalau kalian menunggu di situ. Cuman saya hanya pengen kalian tahu saja gitu, bahwa kalian kalau misalnya hanya menunggu di area tersebut, katakanlah kalian mengatakan kalau nggak 10.000 saya nggak mau beli kok.
Nah, kalian mempunyai satu resiko. Oke? Kelebihannya apa kalau kalian seperti itu? Kalian bisa jadi mendapatkan harga yang sangat murah. Tapi resikonya adalah kalau misalnya Bitcoin tidak sampai menyentuh ke area tersebut, maka kalian akan ketinggalan kereta gitu. Dan kalian harus membeli lagi nanti dengan harga yang lebih mahal. Dan bahkan bisa jadi kalian tidak akan membeli sama sekali karena kalian selalu merasa nggak mungkin Bitcoin bakalan naik dari sini. Bitcoin bakalan harus ke 10.000 dulu, baru nanti naik. Nah, itu yang saya nggak pengen gitu. Jangan sampai kalian merasa seperti itu, karena takutnya kalian bakal ketinggalan kereta, atau bahkan kalian tidak akan membeli sama sekali, sampai Bitcoin malah udah ke all time high yang baru. Gitu ya. Jadi ini hanya opini dari saya saja, semoga ya bisa memberikan kalian sedikit tambahan informasi yang bisa membantu lah gitu. Dan bisa mudah-mudahan membantu kalian membentuk planning yang terbaik. Oke? Nah, ini juga yang terakhir lah gitu ya. Ini hanya seringan saja, lucu-lucuan aja, bahwa ini mungkin udah sering kalian lihat gitu, bahwa ketika harga Bitcoin di sekitar 69.000, orang-orang mengatakan I am an idiot, why didn't I buy Bitcoin at 30k. Jadi mungkin kalian sering ya dengar orang-orang atau teman-teman kalian ketika Bitcoin kemarin di all time high, aduh kenapa kemarin saya nggak sempat beli ya Bitcoin di $20.000, di $30.000. Kalau saya beli, saya sekarang udah cuan 2 kali lipat gitu kan. Tetapi ketika dikasih lagi harga 30.000 tersebut, apalagi yang mereka sekarang katakan, waduh, gak pengen beli dulu deh. Ini kayaknya Bitcoin bakalan turun lagi nih. Keadaan ekonomi segini kok. Keadaan the Fed kayak gini kok. Ini gak mungkin bakalan naik dari sini kok. Pasti turun lagi. Nanti turun ke 20.000. Ada lagi pasti yang mengatakan 20.000 ini belum bottom. Kalian lihat saja nanti. Kalau memang misalnya nih kita nyentuh ke 20.000, saya jamin pasti akan ada yang mengatakan 20.000 itu belum bottom. Kita akan ke 10.000. Bahkan kalau misalnya kita ke 10.000 pun, masih akan ada aja orang-orang mengatakan 10.000 itu sepertinya belum bottom nih. Kita bisa ke 8.000, 7.000, 6.000, atau 5.000. Karena hal ini juga terjadi di cycle sebelumnya guys. Oke? Ketika kita udah di bottom bear market cycle sebelumnya, orang-orang masih banyak yang skeptis gitu. Ini bener nggak nih udah di bottomnya nih? Kok nggak gerak-gerak harganya? Jangan-jangan kita masih akan down lagi. Nah, hal yang sama juga akan terjadi nanti. Permasalahannya, hanya akan ada segelintir orang, oke, yang akan mampu menebak secara tepat di mana bottom dari bear market kali ini. Tapi sisanya bakalan miss. Nah, karena saya mainnya lebih konservatif, lebih aman, saya nggak pengen ketinggalan gitu ya. Ya sudah, saya ketika udah melihat kita udah menyentuh atau mendekati area bottomnya, saya udah start untuk melakukan weighted dollar cost averaging. Gitu ya, jadi ya itu aja sih yang menurut saya perlu saya sampaikan untuk hari ini. So, sekarang kita bakalan masuk ke chartnya Bitcoin dan ya kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. So, di daily chart guys, kalau kalian perhatikan sebenarnya pergerakan beberapa hari ini sedikit membosankan gitu guys. Kita hanya cenderung sideways merangkak turun ke bawah gitu ya. Kalau ditanya perubahannya apa hari ini kok sebenarnya belum banyak gitu ya. Ini udah pernah kita bahas semuanya kemarin bahwa saya udah sampaikan selama ya kita mampu maintain di atas trend line ini, oke, saya pribadi masih akan cenderung untuk mencari setup untuk buy gitu ya. Dan target saya kurang lebih adalah di 33 sampai 35.000. Ini adalah target utamanya gitu ya. Kalau memang kita melihat momentumnya sangat amat deras disertai juga pattern bullish continuation di sekitaran sini, maka mungkin saya bisa expect kita akan menyentuh maksimal ke sekitaran area 39.000 karena itu merupakan trend besar yang menghubungkan ascending channel di sini. Oke, jadi itu adalah target terakhirnya untuk relief bounce di sini. Kalau memang kita benar-benar akan ada di relief bounce. Oke, karena kalau kita sampai mampu masuk lagi di sini, ini bisa jadi akan membuat semacam inverse head and shoulder besar gitu guys. Oke. Dan itu akan bisa berarti kita targetnya udah di atas all time high baru. Oke, kalau kita mampu reclaim lagi area ini. Cuma tentunya itu masih sangat jauh untuk kita bahas dan so far kita belum mendapatkan indikasi apapun bahwa kita akan reversal gitu ya. Di daily chart maupun 4-hour chart sebenarnya kita masih terlihat dalam keadaan yang bearish. Oke, kita masih constantly membuat lower low dan lower high.
Dan kalau di time frame yang kecil, 4 hour chart, ya sekarang tentunya kita mendapati inverse and shoulder. Jadi inilah kenapa menurut saya relief bounce itu ya masih akan bisa terjadi. Oke, ini berdasarkan pattern. Kalau misalnya kalian yang merasa tidak pengen counter trend, ya jangan masuk gitu guys. Tunggu saja nanti peluang shortnya. Oke, dan kalau kita lihat di 1 hour chart juga sama, sebenarnya kita hanya kurang lebih konsolidasi saja di sekitaran area ini gitu ya. Kita dari kemarin hanya main di 30.000 sampai 28.000-an saja di sini. Dan so far sebenarnya so good gitu ya, belum ada yang menurut saya perlu terlalu dikhawatirkan dari pergerakan yang Bitcoin. Masih on track menurut saya, kita akan at least menuju ke pertama 34 atau 35.000. Oke. Tentunya hadangan pertamanya nanti akan ada di sini ya, di sekitaran 32.000. Oke, karena di sini adalah lower high sebelumnya yang harusnya akan dicoba maintain oleh para bears. Oke, jadi hadangan pertama ada di sini. Jadi ketika nanti harga Bitcoin nyampe ke sini, saya udah pernah sampaikan juga, yang akan saya lakukan adalah menggeser stop loss saya terlebih dahulu ke arah entry. Kalau misalnya memang saya ada masuk. Nah, ketika kita udah breakout di area ini, maka target berikutnya akan ada di sekitaran 34 sampai 35.000. Baru dari sana kita harus ngelihat lagi apakah kita akan mendapatkan semacam rejection besar dari situ yang menandakan bahwa kemungkinan kita sudah menyelesaikan relief rally-nya dan kita akan membentuk lower low baru, ataukah dari sini kita malah mampu maintain lagi dan menciptakan semacam pattern continuation dan melanjutkan arahnya ke atas. Itu baru akan kita bisa jawab nanti ketika sudah terjadi. Tapi itu adalah senario bullishnya. Senario bearishnya seperti apa? Adalah ketika kita sudah mampu reclaim lagi trendan di sini, alias kita breakdown lagi di sini. Inilah menurut saya pertanda yang besar bahwa at least kita akan menyentuh lagi atau retest area lower low sebelumnya. Oke. Kalau misalnya saya udah sampaikan ini juga kemarin, kalau misalnya kita kemudian membuat wick yang panjang ke bawah dan mendapatkan reversal V-shape di sini, inilah pertanda yang cukup baik gitu ya, bahwa kita kemungkinan hanya menjemput stop loss di sekitaran area sini dan kita pengen start untuk relief rally-nya. Tapi kalau kita misalnya mendapati drop kemudian disertai bearish continuation pattern, maka ini akan berarti bahwa kemungkinan besar kita akan menuju ke next area major support yang harusnya berada di area 20.000. Gitu ya. So, sesimpel itu aja sih guys hari ini. Semoga kalian mampu mengerti penjelasan yang saya sampaikan dari tadi. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.